Sebuah notifikasi pesan masuk dari wanita yang selalu melimpahkan kasih sayang selama 37 tahun itu. Air mata kembali menyembul di kedua sudut netra manakala membaca pesan darinya yang menanyakan kabar dan meminta foto Maila bersama Raihan. Harus menjawab apa aku kepada beliau? Mengusap air mata dengan punggung tangan. Namun air bening nan asin tersebut terus saja berlomba-lomba meluncur dari belubuk, membuat jarak pandang menjadi kabur karena air mata yang terus saja menggenang. Jangan cengeng, Bram, kamu laki-laki, tidak pantas menangis hanya karena patah hati, berucap sendiri mencoba memotivasi. Setelah 4 jam menempuh perjalanan dari Tegal ke Indramayu, akhirnya sampai juga di kediaman ibu. Mobil aku tepikan di pekarangan. Aku menyandarkan kepala di jok mobil, mencoba menata hati agar tidak kembali meneteskan air mata jika ibu bertanya tentang Maila nanti. Bismillah, kuat Bram, kuat. Jangan nangis di depan ibu, jangan cengeng. Kamu laki-laki. Menggenggam erat kemudi, meyakinkan diri, bersiap diberondong beberapa pertanyaan oleh ibu. Pintu rumah terbuka lebar. Seraut wajah cantik, walaupun usianya sudah tidak lagi muda, muncul seraya melengkungkan bibir. Pendar bahagia terpancar jelas di wajah ibu, membuat diri ini tidak tega jika harus menyampaikan kabar kurang mengenakan ini. Assalamualaikum, aku berujar sembari menyalami dan mencium punggung tangan wanita berusia 60 tahun itu dengan tagesim. Waalaikumsalam. Dia mengusap lembut kepalaku. Ingin rasanya menghambur ke dalam pelukannya, menumpahkan tangis dalam rengkuhan ibu, seperti saat kehilangan ayah. Sekarang aku sudah tua, bukan anak kecil lagi. Malu jika harus menangis di depan beliau, hanya karena masalah hati, karena cintaku bertepuk sebelah tangan. Kok lemes banget, nggak kayak pas berangkat, semeringah. Apa ada masalah di sana, nak? Tanya ibu seraya menatap menyelidik. Aku mendesah berat, suaraku tercekat di kerongkongan, membuat tenggorokan ini terasa sakit. Bram, apa kamu baik-baik saja? Netra legamnya tidak lepas dari wajahku. Enggak, Bu, aku cuma kecapean. Aku izin istirahat ya, Bu. Dustaku menyembunyikan luka. Ya sudah, kalau kamu capek istirahat. Kalau ada masalah cerita sama ibu, jangan dipendam sendiri. Anggap saja ibu teman kamu yang siap menampung keluh kesah kamu. Ibu ingin selalu terlibat dalam masalah kamu, termasuk masalah hati. Jangan ada rahasia yang kamu sembunyikan dari ibu. Ia menepuk-nepuk pipiku pelan, sebisa mungkin mengembangkan senyuman, walaupun bibir terasa kaku. Sekuat tenaga menahan air mata, biarpun mata ini sudah mulai memanas. Sudah, sekarang kamu istirahat, tidur. Lumayan masih ada 1 jam. Nanti subuh ibu bangunin. Aku hanya menjawab dengan menganggukkan kepala, berjalan terhuyung menuju kamar, menggenggam handle pintu, kemudian memutarnya perlahan, segera menghempaskan tubuh di atas kasur, mengistirahatkan hati juga badan yang terasa lelah. Alarm di ponsel terus saja menjerit-jerit. Entah mengapa, malam cepat sekali berganti pagi. Lama-lama terdengar suara sang muazin mengumandangkan azan, menandahkan kalau sudah tiba waktunya sholat subuh. Mata masih terasa lengket karena baru beberapa menit terpejam dan harus kembali terjaga. Akan tetapi, kewajiban menyembah sang Kholik harus tetap diutamakan. Setelah membasuh tubuh yang terasa kaku, gegas menggelar sajadah, bertafakur diri, meminta ampunan serta ketabahan hati untuk menghadapi semua masalah yang sedang mendera. Sebab aku tahu Tuhan tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kriet! Pintu kamar terbuka, disertai suara salam ibu. Perempuan berambut hampir putih semua itu meminta izin untuk masuk, membawa segelas teh jahe panas, lalu meletakkannya di atas meja. Bram, bagaimana? Ibu bertanya pelan, menatap intens mataku yang masih terasa mengantuk.
Aku menghela nafas panjang, melonggarkan dada yang terasa seperti sedang dihimpit batu, lalu mengembuskannya perlahan. Mata ini kembali memanas, tetapi sekuat tenaga aku tahan air mata yang sudah hampir melaju melewati pelupuk. Apa Maila bersedia? Kenapa dia tidak sekalian ikut? Tanyanya lagi. Bu, Maila menggantung kalimat, mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan kabar ini kepada ibu tanpa disertai derai air mata. Maila kenapa? Dia baik-baik saja kan? Iya Bu, kita lupakan saja dia Bu. Aku sudah tidak berhak lagi memikirkan wanita itu. Sebab sekarang ini dia sudah menjadi milik Gus Azmi. Alis ibu bertaut sambil menatapku dengan mimik bingung. Apa penjelasanku terlalu terbelit-belit sehingga ibu tidak paham dengan apa yang aku maksud? Haruskah mengulangi perkataan tersebut supaya dia mengerti? Maksud kamu apa, Bram? Ibu orang mudeng. Maila sudah menikah dengan Gus Azmi beberapa hari yang lalu. Dia menolak lamaran aku, Bu. Tersenyum samar, menutupi luka yang menganga di dada. Namun, ada sedikit kelegaan setelah memberitahu perihal tersebut kepada ibu. Walaupun aku paham kalau kabar itu teramat menyakitkan juga bagi beliau. Harapannya untuk memiliki seorang menantu kembali kandas. Mimpinya untuk menimang cucu kembali sirna. Dia sudah menikah, tapi tidak mengabari kamu, Bram. Kilat kekecewaan tergambar jelas di wajah keriputnya. Semua salah aku, Bu. Aku tidak pernah memberi kabar semenjak aku mengantar dia ke Tegal dan ponsel aku hilang. Aku tidak pernah lagi menghubungi atau hanya sekedar mengirim pesan kepadanya. Tadinya aku pikir Gus Azmi tidak akan gerak cepat dan segera menikahi Maila. Ternyata dugaan aku salah. Membuang muka, menghindari tatapan ibu. Kenapa kamu tidak buru-buru datang dulu, Bram? Kamu terlalu santai. Aturan dulu, sebelum kamu kembali ke Jakarta, kamu bilang ke Maila kalau kamu itu cinta dan mau menjadikan Maila sebagai istri kamu. Kalau sudah begini kan, akhirnya kamu keduluan oleh Gus Azmi. Rutuk ibu panjang lebar. Belum jodoh, Bu. Itulah kamu. Dari dulu selalu santai, selengean dan gak pernah serius kalau soal hati. Perempuan itu kalau dekat sama laki-laki pengennya yang serius, Bram. Apalagi wanita soleha seperti Maila. Dia pasti selalu menganggap kamu tidak serius sampai dia memilih menikah dengan guru ngaji anaknya. Ibu masih terlihat tidak terima. Bu, aku juga sakit mendapati kenyataan pahit seperti itu. Hati aku hancur, remuk redam menjadi kepingan-kepingan dan berserakan. Apa karena aku bukan laki-laki soleh ya, Bu? Apa selama ini ibadah aku tidak diterima Allah sehingga permintaan aku tidak dikabulkan olehnya? Lirihku. Maksud kamu apa, Bram? Bukankah wanita baik-baik akan berjodoh dengan pria baik-baik juga? Berarti aku gak baik, Bu. Jadi gak pantas mendapatkan Maila. Jangan berkata seperti itu, Bram. Kamu anak soleh, permata hati ibu yang paling berharga. Dia menangkup wajahku, memperlakukan sang putra selayaknya anak kecil. Senyum samar terkembang di bibirnya. Akan tetapi, sorot matanya tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Ibu memang sudah sangat menginginkan seorang menantu, ingin menimang cucu sebelum dia dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Apa perlu ibu carikan jodoh untuk kamu, Bram? Tangan keriput itu menggenggam jemariku. Aku gak mau dijodoh-jodohkan. Sudah gak zaman. Pokoknya ibu tunggu sampai lebaran. Kalau sampai batas waktu yang ibu tentukan kamu belum juga membawa calon istri, ibu yang akan mencarikan jodoh untuk kamu. Ibu beranjak dari duduknya, kemudian keluar dari kamar. Sampai lebaran. Tapi sama siapa? Aku juga tidak bisa mencintai wanita lain selain Maila. Aku duduk termenung di ruang tengah sambil menatap rintik gerimis yang mengecup dedaunan dari balik kaca jendela. Hawa dingin yang menusuk tulang membuatku malas untuk sekedar bergerak keluar rumah. Ditambah lagi suasana hati yang sedang kacau saat ini.
Jangan melamun terus, nanti kesambet, ibu berujar sambil berjalan melewatiku. Aku hanya menoleh tanpa menyahut. Aku lihat wanita bergamis motif bunga itu sedang sibuk membuat kue poci untuk acara tahlilan tetangga. Biasanya aku paling bersemangat membantu serta mencicipi jika ibu membuat kue khas Indramayu tersebut. Bosan berada di ruang tengah, pindah ke dalam kamar memeluk guling, membayangkan jika bisa sampai bersanding dengan Maila, memiliki banyak anak dan hidup bahagia. Senyum terkembang di bibirku membayangkan hal itu sampai terjadi. Sayang, semuanya hanya mimpi. Dia sudah menjadi milik Gus Azmi dan selamanya tidak mungkin bisa bersamaku. Ponsel di atas nakas terdengar menjerit-jerit. Ada panggilan masuk dari Andita, karyawatiku yang biasa bekerja dengan Maila. Sekarang dia sendirian di sana, ikut menunggu kedatangan Maila. Karena kemarin saat pulang ke Indramayu, aku juga pamit ke dia untuk menjemput calon istriku. Assalamualaikum. Ada apa, An? Tanyaku malas. Waalaikumsalam, Pak. Tadi ada Pak Akbar dan Bu Nina datang ke toko nyariin Bapak. Kata Pak Akbar, beliau berkali-kali menghubungi nomor Bapak, tetapi tidak aktif. Jawabnya panjang lebar. Akbar datang mencariku. Ada apa? Pasti ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Aku harus segera kembali ke Jakarta untuk menemui dia. Ya sudah, An. Nanti sore saya jalan. Toko aman kan? Alhamdulillah, aman, Pak. Bapak hati-hati di jalan ya. Iya. Menutup sambungan telepon sambil mengucapkan salam. Bersambung.